Nah, di sini adalah informasi utamanya, informasi intinya. Pertanyaannya, apa sih Pingo itu? Mungkin bagi Anda yang baru mendengar Pingo, cukup asing buat Anda, maka Anda lebih fokus untuk mendengarkan informasi saat ini. Pingo adalah sebuah aplikasi yang sangat-sangat mudah dijalankan untuk siapapun, baik Anda gaptek maupun sudah pernah punya pengalaman online atau pernah jualan di sosial media, toko online dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Pingo ini adalah sebuah solusi kebutuhan hidup yang dimana kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan akan terwakilkan di sini, tersolusikan di sini, cocok untuk Anda, siapapun Anda, tanpa batasan usia, baik Anda sudah usia lanjut maupun masih anak-anak usia pelajar. Jadi, ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan oleh siapapun dan mudah diterapkan dalam kondisi apapun. Berbicara tentang Pingo, siapa sih kira-kira founder Pingo ini? Pingo ini didirikan oleh para profesional ex Alibaba.com, yaitu e-commerce milik Jack Ma. Yang mereka dididik langsung oleh Jack Ma. Yang pertama adalah Jack Yi sebagai CEO Pingo, Messi Wang dan Yun Dong Liu. Nah, bertiga ini adalah didikan eh, selama beberapa belas tahun di perusahaan Alibaba.com atau e-commerce toko online Alibaba milik Jack Ma. Dan tahukah Anda bahwa Pingo ini adalah perusahaan yang sangat besar, yang sangat dipandang oleh e-commerce internasional. Salah satunya adalah dari Shushin Capital. Shushin Capital ini adalah perusahaan yang berfokus mensupport di dunia e-commerce. Salah satu informasinya adalah di Indonesia banyak sekali toko online atau e-commerce di Indonesia yang sudah disupport oleh Sushin Capital. Nah, Sushin Capital sendiri mm, telah berinvestasi dan mensupport Vingo dengan dana senilai 100 juta yuan. Kalau dalam rupiah bisa kita takar dengan nilai 225 miliar rupiah. Sehingga kita yang mengembangkan Pingo dalam masa curi start yang belum launching di Indonesia ini dengan sangat mudah, aman, dan sangat-sangat menguntungkan untuk kita semuanya. Dan perlu diperhatikan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, Vingo di Indonesia adalah masa curi start. Jadi Vingo belum launching di Indonesia. Ada waktunya Vingo launching di Indonesia yang dipikirkan oleh manajemen. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi di mana Vingo belum ada legalitas, belum bahasa Indonesia, harganya belum pakai harga Indonesia, belum bisa belanja reguler atau belanja seperti pada umumnya kita belanja di toko online lainnya. Upgrade sebagai PS atau keagenan di Vingo dibantu oleh mentor atau leader Anda. Withdraw pun dibantu oleh mentor Anda atau leader Anda yang ada di Malaysia. Seperti itu. Jadi momentum saat ini adalah momentum di mana kita bisa mengembangkan bisnis keagenan Vingonya. Seperti itu. Jadi ketika kita bisa menjalankan semaksimal mungkin bisnis ini di masa curi start, maka nanti setelah selesai launching, setelah launching Pingo di Indonesia, kita hanya tinggal menerima omset masuk saja karena kita sudah kerjakan dan rintis sebelum launching seperti itu. Dan kira-kira kapan sih Pingu launching di Indonesia? Nah, di sini saya akan memberikan gambarannya, tahap-tahapannya Pingu launching di Indonesia. Perkiraan pada bulan Juli
itu Vingo atau manajemen Vingo pusat mencari CEO dan manajemen Vingo untuk official di Indonesia, kantor di Indonesia. Setelah itu di bulan Agustusnya adalah pengurusan dan pelengkapan legalitas Vingo atau pendukung e-commerce Vingo di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan kepengurusan payment gateway, pembayaran local bank, virtual bank, dan lain sebagainya. Dan penempatan gudang Vingo di Indonesia di mana aja nanti akan dipikirkan dengan perkiraan waktu bulan September. Dan pada bulan berikutnya yaitu bulan Oktober itu akan ada persiapan IT dan penyempurnaan aplikasi Vingo dengan rincian adalah bahasanya disesuaikan dengan Indonesia, harganya disesuaikan dengan Indonesia, dan produk-produk lokal mulai dikerjasamakan di Vingo seperti itu. Dan prediksi launching di Indonesia antara bulan November dan Desember. Ini adalah prediksi kita para leader di Indonesia. Sekali lagi, untuk ketentuan tanggalnya yang hanya bisa menentukan adalah manajemen. Kita hanya menerima sebuah informasi. Semakin kita bisa maksimalkan pengembangan bisnis Vingo di Indonesia ini sebelum launching, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan income yang sangat-sangat luar biasa nanti setelah launching. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengapa sih harga Vingo, produk-produk yang ada di Vingo ini jauh lebih murah, dan mayoritas barang-barang yang dijual di Vingo ini lebih murah. Bukan semuanya murah, tapi mayoritas lebih murah. Dan kenapa sih Vingo bisa memberikan komisi yang cukup besar kepada para afiliatnya atau kepada para agennya, baik PS, AM ataupun AT? Mari kita simak gambaran berikut ini. Ini adalah gambaran yang dimana jalur yang paling atas itu adalah e-commerce pada umumnya, yaitu gambarannya seperti ini. Rata-rata produk atau barang dari produsen atau perusahaan pabrik itu melalui biaya periklanan dulu. Mereka iklankan di televisi, mereka iklankan di Google AdSense dan lain sebagainya, sehingga melalui perantara biaya iklan tersebut harganya mulai naik. Kemudian ada yang namanya distributor. Nah, barang-barang melalui distributor, dari pihak distributor pun akan mencari keuntungan sehingga harganya mulai naik. Di situ disebarkan kepada agen-agen atau pemasar produk tersebut. Kemudian di situ juga harganya akan naik lagi. Nah, setelah itu barulah masuk ke toko online pada umumnya. Nah, di dalam toko online tersebut harganya sudah mulai naik tinggi, barangnya pun tidak dijamin cacat atau tidaknya, tergores atau tidaknya, sehingga barang sampai di konsumen harganya rata-rata sudah tinggi. Barangnya rata-rata tidak dijamin original ataupun masih sempurna. Berbeda dengan Vingo yang ada di jalur bawah ini, yaitu e-commerce Vingo, produk dan barang langsung dari pabrik, produsen ataupun perusahaan yang langsung kepada Vingo, sehingga Vingo menyediakan program afiliat atau periklanan yang dilakukan oleh pembelanjanya sendiri dan menyediakan gudangnya untuk distribusi barang-barang tersebut kepada para pembelanjanya. Jadi semuanya sudah dilakukan langsung oleh Vingo. Di situ harga masuk ke konsumen relatif jauh lebih murah dibandingkan pola pertama di atas tadi yang dijalankan oleh toko online pada umumnya. Sedangkan Vingo juga bisa memberikan komisi yang lebih besar. Nah, kesimpulannya adalah dengan pola Vingo seperti ini, produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun oleh produsen itu jauh lebih banyak terjual. Dan dari sisi konsumen,
pembelanja pun menjadi sebuah hobi yang menguntungkan. Nah, sehingga cashback yang diterima oleh pembelanja bisa 10% sampai 15,6%. Seperti itu. Ini adalah contoh kerjasama antar perusahaan, yaitu produsen kepada Vingo, pemroduksi sebuah barang kepada Vingo. Ketika Anda memiliki produk-produk yang layak dijual di Vingo dengan produk buatan pribadi, silahkan nanti dikerjasamakan di Vingo setelah launching di Indonesia. Ini salah satunya kita contohkan Oppo, yaitu perusahaan handphone, teknologi handphone yang sudah kita kenal, yang banyak kita gunakan di kalangan masyarakat. Ini adalah gambaran warehouse ataupun gudang yang ada di China, di pusat, ya, pusatnya di China. Berikut penampakannya bisa Anda lihat. Dan ini adalah penampakan atau tampilan dari sekilas gudang yang ada di Malaysia, yang saat ini Indonesia menginduk di Malaysia. Jadi barang-barang hadiahnya ataupun gift packnya kita ambil langsung dari Malaysia untuk perwakilan yang pertama kali launching di Asia Tenggara, yaitu Malaysia. Ini adalah beberapa perbandingan harga produk-produk yang nilainya lebih tinggi, yang cukup tinggi, di atas 1 juta rupiah rata-rata. Itu harganya jauh lebih murah dibanding toko online pada umumnya. Bisa Anda lihat tampilan-tampilan gambar di atas.